Kerajaan Maritim Nusantara. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah sebuah kerajaan bercorak agama Hindu Siwa yang pertama berdiri pada abad ke-6 Masehi di Jawa Tengah, tepatnya di pantai utara daerah tersebut. Sejarah mengisahkan bahwa berdirinya Kerajaan Kalingga bersamaan dengan Kerajaan Kutai dan Tarumanagara. Berdasarkan catatan dan sumber sejarah Tiongkok, Kerajaan Kalingga disebut juga dengan nama Kerajaan Holing. Meskipun temuan arkeologis serta catatan sejarah kerajaan ini dianggap langka, dan lokasi ibu kota kerajaan tidak diketahui secara pasti, namun demikian pusat pemerintahan Kerajaan Kalingga diperkirakan berada di Pekalongan dan Jepara saat ini atau di Pegunungan Dieng, yaitu di sebuah tempat bernama Kecamatan Keling di pantai utara Kabupaten Jepara. Di samping itu, ditemukan beberapa temuan arkeologis dekat Kabupaten Pekalongan dan Batang yang menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan adalah sebuah pelabuhan kuno. Tidak menutup kemungkinan nama Pekalongan merupakan perubahan nama dari Pekalingan. Wilayah Kerajaan Kalingga mencakup sepanjang pesisir pantai utara di Jawa Tengah sampai dengan wilayah pedalaman di bagian selatan. Pada tahun 664 Masehi sampai dengan 665 Masehi, Ising, seorang biksu Buddha yang berkelana lewat laut ke India melalui jalur sutra. Ising menyatakan bahwa pada abad ke-7 Tanah Jawa telah menjadi pusat agama Buddha. Hal itu ditenggarai dengan adanya seorang pendeta bernama Hewining, berkebangsaan Tionghoa, yang telah berhasil menerjemahkan kitab agama Buddha dalam bahasa Tionghoa. Upaya itu dilakukan bersama pendeta Jawa yang bernama Jana Badra. Kitab yang diterjemahkan itu memuat cerita tentang nirwana, meskipun berbeda dengan cerita nirwana versi agama Buddha Hinayana. Di samping catatan Ising, sumber sejarah mengenai Kerajaan Kalingga berasal dari zaman dinasti Tang. Catatan sejarah dinasti Tang memberi keterangan mengenai Kerajaan Kalingga meliputi informasi keberadaan Kerajaan Kalingga atau Holing terletak di seberang lautan selatan. Yang di sebelah utaranya terletak Tahen La atau Kamboja. Di sebelah timur kerajaan itu terletak Poli atau Bali. Ibu kota Holing dikelilingi oleh tembok yang terbuat dari tonggak kayu. Dengan raja yang tinggal di sebuah bangunan yang besar dan bertingkat, beratap daun dari pohon palem. Raja tersebut memiliki singgasana yang terbuat dari gading. Catatan sejarah dinasti Tang juga menginfokan mengenai kemampuan rakyat Holing yang pandai membuat minuman keras dari bunga kelapa. Serta kerajaan Holing sebagai penghasil kulit penyu, emas, perak, kula badak dan gading gajah. Di samping itu, catatan Tiongkok ini menyebutkan bahwa sejak tahun 674 Masehi, rakyat Holing diperintah oleh penguasa perempuan yang disebut Hasimo atau Ratu Sima. Ratu Sima diceritakan sebagai seorang ratu yang sangat adil dan bijaksana, sehingga pada masa pemerintahannya, kerajaan Holing sangat aman dan tentram. Berdasarkan catatan yang terdapat pada Prasasti Sojomerto, pendiri Kerajaan Kalingga adalah Dapunta Shailendra. Para keturunan Shailendra ini nantinya menjadi cikal bakal lahirnya Kerajaan Mataram kuno yang mulai berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Banyak teori yang muncul menjelaskan mengenai Kerajaan Kalingga. Salah satunya berasal dari Amurwani Dwi yang ditulis dalam buku sejarah Indonesia. Menurutnya, nama Kalingga diduga terinspirasi dari Kalinga, sebuah kerajaan yang terletak di India bagian selatan. Sumber lain yang menjelaskan mengenai lokasi kota Pekalongan sebagai bagian dari wilayah Kerajaan Kalingga terdapat pada catatan Chen Ho. Chen Ho adalah seorang panglima dari dinasti Ming, yang memimpin armadanya singgah di suatu wilayah bernama Poe Chualung yang kemudian diidentif sebagai Pekalongan, sebuah kota di pesisir utara Jawa Tengah. Secara pasti belum ditemukan prasasti atau catatan sejarah yang sejaman mengenai keberadaan Kerajaan Kalingga. Namun demikian,
Nama-nama Raja Kalingga ini hanya ditemukan pada naskah-naskah seperti Carita Parahyangan dan naskah Wangsakerta. Adapun nama raja-raja yang diperkirakan pernah memerintah di Kerajaan Kalingga, antara lain adalah 1. Prabu Wasumurti. Raja ini memerintah sejak tahun 594 Masehi sampai dengan tahun 605 Masehi. Pasca Kerajaan Kalingga didirikan oleh Dapunta Shailendra pada abad ke-6 Masehi, Prabu Wasumurti ditunjuk sebagai raja pertamanya dan berkuasa kurang lebih 11 tahun. 2. Prabu Wasugeni. Prabu Wasugeni memerintah sejak tahun 605 Masehi sampai dengan tahun 632 Masehi. Setelah Prabu Wasumurti meninggal, Kerajaan Kalingga dipimpin oleh putranya, yaitu Prabu Wasugeni menjabat sebagai Raja Kerajaan Kalingga selama 27 tahun. 3. Prabu Wasudewa. Prabu Wasudewa adalah anak dari Prabu Wasugeni. Raja ini memerintah sejak tahun 632 Masehi sampai dengan tahun 652 Masehi. Setelah Prabu Wasugeni meninggal, Prabu Wasudewa naik tahta dan mengisi kedudukan raja yang kosong. 4. Prabu Kiratasingha. Prabu Kiratasingha memerintah sejak tahun 632 Masehi sampai dengan tahun 648 Masehi. 5. Prabu Wasukawi. Prabu Wasukawi memerintah pada tahun 652 Masehi. Tidak banyak catatan sejarah yang menjelaskan mengenai raja kerajaan Kalingga ini. Meski demikian, terdapat catatan sejarah yang menyatakan bahwa raja tersebut pernah memerintah di kerajaan tersebut. 6. Prabu Kartikeya Singha. Prabu Wasugeni memerintah sejak tahun 648 Masehi sampai dengan tahun 674 Masehi. Dijelaskan dalam sejarah bahwa Prabu Kartikeya Singha melangsungkan pernikahan dengan putri Prabu Wasugeni, yaitu Dewi Wasuwari atau disebut Ratu Sima. Prabu Kartikeya Singha berkuasa di Kerajaan Kalingga selama 26 tahun. 7. Ratu Sima. Ratu Sima memerintah sejak tahun 674 Masehi sampai dengan tahun 695 Masehi. Ratu Sima memerintah Kerajaan Kalingga setelah suaminya, Prabu Kartikeya Singha wafat. Kerajaan Kalingga mencapai masa kejayaan saat dipimpin oleh Ratu Sima. Ratu Sima atau Dewi Wasuwari mampu membawa kemajuan kerajaan karena sifatnya yang tegas, berwibawa, dan adil. Sehingga rakyatnya dapat hidup dengan aman, nyaman, serta berkecukupan. Kemasyhuran kepemimpinan Ratu Sima menjadi sebuah kisah yang tumbuh berkembang di Jawa Tengah. Kisah itu menceritakan tentang seorang ratu legendaris yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebenaran dengan sikap keras, tanpa pandang bulu. Ratu Sima mendidik rakyat kerajaan Kalingga untuk selalu jujur dan menindak tegas setiap kejahatan dan pencurian. Ratu Sima juga menerapkan hukuman yang keras, berupa pemotongan tangan bagi siapa saja yang mencuri. Oleh karenanya, informasi mengenai kemasyhuran rakyat Kalingga yang terkenal jujur dan taat hukum terdengar oleh seorang raja dari seberang lautan. Raja itu mengujinya dengan jalan meletakkan sekantung uang emas di persimpangan jalan dekat pasar. Tak ada seorang pun rakyat Kalingga yang berani menyentuhnya. Sampai dengan 3 tahun kemudian kantung itu tersentuh oleh putra mahkota dengan kakinya. Ratu Sima menjatuhkan hukuman mati kepada putranya demi menjunjung hukum. Dewan Menteri memohon agar Ratu mengampuni kesalahan putranya. Karena kaki sang pangeranlah yang menyentuh barang tersebut, maka sang pangeran diberi hukuman potong kaki. Menurut naskah Carita Parahyangan dari abad ke-16, putri Ratu Sima yang bernama Parwati menikah dengan putra mahkota kerajaan Galuh yaitu Rahyang Mandi Minyak, yang kemudian menjadi raja kerajaan Galuh. Ratu Sima memiliki cucu bernama Sannaha yang menikah dengan Raja Galuh ketiga, bernama Bratasenawa.
Sannaha dan Bratasenawa mempunyai seorang anak bernama Rakrian Sanjaya yang kemudian menjadi raja yang menggabungkan kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Ratu Sima membawa kerajaan Kalingga mencapai kejayaan di berbagai sektor kehidupan, seperti pada bidang ekonomi, pertanian, militer, perdagangan, dan agama. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan maritim yang bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian. Letaknya yang berada di pesisir utara Jawa membuat kerajaan ini mampu meningkatkan perdagangan maritimnya. Semua produk pertanian serta komoditas perdagangan seperti kulit penyu, emas, perak, kula badak dan gading didistribusikan melalui armada kapal yang dimiliki. Sektor perdagangan ini ditopang dengan keberadaan pelabuhan terbesar yang berada di Pekalongan. Selain itu, kerajaan Kalingga juga diketahui memiliki relasi perdagangan kuat dengan China. Hal inilah yang menunjukkan bahwa kerajaan tersebut tentu saja memiliki berbagai sarana maritim yang ideal, seperti kapal-kapal yang memiliki kemampuan lintas samudera untuk melangsungkan kegiatan tersebut. Walaupun kerajaan Kalingga berdiri hanya sekitar 1 abad, kerajaan tersebut telah membawahi 28 kerajaan. Kerajaan-kerajaan itu diberi kebebasan mengatur pemerintahannya, namun mereka harus tunduk mengikuti aturan kerajaan Kalingga. Dan mereka wajib mengakui sebagai bawahan kerajaan Kalingga serta menyerahkan upeti setiap tahunnya. Setelah Ratu Sima wafat pada tahun 695 Masehi, kerajaan Kalingga mengalami kemunduran dan runtuh pada tahun 752 Masehi. Salah satu penyebab hancurnya kerajaan tersebut adalah akibat serangan dan pendudukan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Kalingga memiliki sejumlah peninggalan, antara lain adalah 1. Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas ditemukan di lereng barat Gunung Merapi. Prasasti ini berisikan pesan mengenai hubungan manusia dengan dewa-dewa dalam agama Hindu. 2. Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Jawa Tengah. Prasasti ini bertuliskan silsilah keluarga Dapunta Shailendra sebagai tokoh pendiri kerajaan Kalingga. 3. Candi Angin. Candi Angin terletak di Kecamatan Keling yang menurut sejarah pernah menjadi tempat penyembahan karena di bagian bangunan candi terdapat sebuah pusaran angin. 4. Candi Bubrah. Candi Bubrah berlokasi di Desa Tempur, Jepara yang diduga menjadi pintu utama atau gapura sebelum menuju Candi Angin karena jaraknya hanya sekitar 500 meter. 5. Situs Puncak Songolikur, Gunung Muria. Puncak Songolikur adalah puncak tertinggi Gunung Muria di Jawa Tengah, peninggalan kerajaan Kalingga. Di sana ditemukan banyak arca dan merupakan tempat pemujaan.